Industri otomotif dunia itu lagi meledak, dan Indonesia sekarang lagi jadi medan tempur utamanya. Pertanyaannya, apakah kita sedang bergerak maju buat menguasai teknologi, atau sebenarnya kita cuma lagi diseret sama kepentingan raksasa-raksasa asing? Coba bayangin, 7.000 orang tuh udah ngantri buat beli mobil yang bisa terbang di tahun 2027. Beneran? Ini bukan cuplikan dari film fiksi ilmiah ya. Ini adalah kenyataan yang sekarang lagi diproduksi massal sama Xpeng dari China. Kita tuh sering banget ngerasa industri otomotif lokal kita baik-baik aja. Apalagi pas dengar angka penjualan mobil listrik meroket tajam, melonjak sampai 95,9% di awal tahun 2026. Wah, kesannya sukses besar ya. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka fantastis itu? Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, realita baru otomotif Indonesia. Kenyataannya gini, sementara kita di sini mungkin masih pusing tiap hari kejebak macet dan mikirin harga BBM yang terus naik, raksasa dunia tuh udah lari jauh banget. Perusahaan kayak Geely udah nyiapin armada robot taksi tanpa sopir untuk tahun 2027. Kendaraan ini digerakkan sama kecerdasan buatan, yang bahkan bisa mikir dan ambil keputusan layaknya manusia. Terus dampaknya apa ke kita? Mari kita masuk ke bagian 2, runtuhnya dominasi mobil Jepang. Selama 50 tahun terakhir, kita tuh ngerasa aman banget. Di garasi rumah, di jalan raya, logo-logo Jepang kayak Toyota, Honda, dan Mitsubishi itu udah jadi rajanya. Kita sangat percaya sama ketahanan mesin dan harga jual kembali. Narasi publiknya juga simpel, mobil listrik itu emang masa depan, tapi sekarang kita pakai hybrid dulu lah sebagai jembatan. Tapi coba deh, perhatiin daftar mobil listrik terlaris di tahun 2025 ini. Inilah kenyataan pahitnya. Dari daftar 10 mobil listrik terlaris di Indonesia, semuanya, saya ulangi, semuanya adalah merek China dan Vietnam. Berapa banyak merek Jepang di daftar top 10 itu? 0 besar. Dominasi mereka di sektor ini benar-benar dihancurkan cuma dalam semalam. Jadi pertarungannya udah bergeser. Cina tuh nggak lagi ngajak berkompetisi. Mereka lagi ngelakuin invasi teknologi secara agresif. Di sisi lain, Jepang yang tadinya ragu-ragu sekarang terpaksa bertahan di benteng terakhir mereka, yaitu mobil hybrid. Toyota emang masih memimpin pasar lewat Veloz Raheve, tapi mereka pasti sadar kalau jembatan mekanis ini bisa aja runtuh kapanpun kalau infrastruktur listrik kita udah matang. Hal ini nyambung banget ke bagian ketiga kita, invasi raksasa teknologi China. Kalau kita lihat urutan waktunya, rahasianya kebongkar. Selama 1 dekade, Beijing ngucurin subsidi gila-gilaan buat menguasai rantai pasok baterai global. Hasilnya, kelihatan jelas sekarang, BYD atau One dengan gampang jadi raja jalanan listrik baru di Indonesia. Dan jangan salah kaprah, mereka nggak cuma bikin mobil murah buat dipakai di perkotaan aja. BYD ngebuktiin itu dengan ngeluncurin Fang Chengbao Formula X, sebuah supercar berbodi serat karbon dengan tenaga luar biasa, mencapai 1000 horsepower. Ini diciptakan murni buat nantang performa supercar sekelas Ferrari. Lalu pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari pergeseran besar ini? Pastinya raksasa-raksasa Cina yang udah punya rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir. Mereka menargetkan posisi strategis kita dan ngincar cadangan nikel kita yang supermasif itu. Skalanya benar-benar luar biasa. BYD aja berani ngucurin 1,3 miliar dolar AS buat ngebangun pabrik raksasa di Subang. Ini langkah taktis buat mastiin seluruh rantai pasokan mereka benar-benar tertanam kuat di tanah air kita. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya di bagian 4, perang smartphone beroda 4. Tolong pahami poin penting ini ya. Industri otomotif sekarang udah bukan lagi soal mesin bensin dan putaran roda. Ini udah jadi perang smartphone dengan 4 roda. Mobil masa depan itu ibarat komputer berjalan yang digerakkan sama software dan AI. Jepang menang di stabilitas mekanis, tapi Cina menang telak di kecepatan integrasi digital. Terus, siapa dong yang dirugikan? Pemasok komponen lokal kita. Penjualan mobil listrik kita emang meroket sampai 141%, tapi produksi lokal malah menyusut 4%. Kenapa? Karena mobil listrik tuh butuh jauh lebih sedikit komponen. Kalau kita nggak cepat beralih bikin komponen canggih kayak baterai, ratusan industri kecil menengah kita bakal gulung tikar. Walau kita punya nikel terbesar di dunia, tanpa transfer teknologi, kita cuma bakal berakhir jadi bengkel perakitan dan pasar konsumsi. Nah, ini membawa kita ke bagian kelima, yang pastinya sangat relevan buat kalian. Masa depan dompet Anda. Kenapa sih semua pembahasan ini penting buat kalian? Karena ujung-ujungnya, ini soal ketahanan energi dan isi dompet kalian sendiri.
Ketergantungan kita sama BBM impor tuh bikin ekonomi kita rapuh setiap kali ada konflik global. Mobil listrik emang menjanjikan penghematan biaya operasional sampai 40%. Tapi tunggu dulu, ada resikonya. Risikonya adalah kalau aturannya nggak konsisten atau tiba-tiba subsidi dicabut, maka kalian sebagai konsumen yang bakal kejebak. Kalian beli teknologi hari ini buat berhemat, tapi besok aturannya bisa aja berubah total dan mengunci investasi kalian di tengah ketidakpastian. Era loyalitas buta pada satu negara produsen itu udah berakhir, teman-teman. Masa depan otomotif itu bakal terbang di atas kepala kita atau jalan sendiri tanpa supir. Pilihannya sekarang ada di tangan kita. Mau tetap jadi penonton yang cuma bangga sama cadangan nikel atau jadi pemain yang benar-benar menguasai teknologi. Jangan beli mobil cuma karena ikut-ikutan tren. Belilah karena kalian paham sistem di baliknya. Jadi, pertanyaan terakhir buat kalian. Kalian pilih keandalan Jepang yang mulai menua atau kecanggihan China yang super agresif?